Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Rabani dari kelompok 3. Jadi saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang rentetan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh jasa konsultan pajak Prima pada bulan Desember 2019. Transaksi pertama yang dilakukan oleh jasa konsultan pajak Prima pada bulan Desember 2019, tepatnya pada tanggal 3, yaitu Tuan Handi sebagai pemilik menanamkan uangnya sebesar 50 juta rupiah dalam perusahaan yang baru didirikannya. Hal ini berarti kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah dan dicantumkan pada kolom debit, dan juga ekuitas ataupun modal Tuan Handi bertambah sebanyak 50 juta rupiah juga, dan penulisannya dilakukan pada kolom kredit. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang jasa akuntan pajak primer pada bulan Desember 2019. Di sini juga saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 4 dan pada tanggal 5. Pada transaksi tanggal 4, yaitu membayar sewa ruang sebesar 2 juta rupiah, sehingga pada transaksi ini mempengaruhi dua akun. Yang pertama, akun sewa ruang dan akun kas. Pada akun sewa ruang, yaitu terjadi penambahan pada kolom debit, yaitu sebesar 2 juta, dan pada akun kas, yaitu terjadi penambahan kolom kredit, yaitu sama sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya pada transaksi tanggal 5, yaitu diberi perlengkapan kantor seharga 5.500.000, sehingga pada transaksi ini mempengaruhi dua akun. Yang pertama, akun perlengkapan kantor dan akun utang usaha. Pada akun perlengkapan kantor terjadi penambahan, yaitu sebesar 5.500.000 rupiah, dan pada akun utang usaha, yaitu terjadi penambahan pada kolom kredit, yaitu sama sebesar 5.500.000 rupiah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, di sini soalnya pada tanggal 6 dibeli peralatan kantor dari Istana Mebel seharga 15.500.000, sebesar 3 juta dibayar tunai, berarti dibayar tunai. Dan sisanya akan dibayar kemudian utang berarti. Nah, jadi kita telusuri dulu. Ini kan yang kantor tersebut membeli peralatan seharga 15 juta. Nah, yang 15.500.000 itu kita tandai dulu, itu adalah harga dari peralatan yang kantor itu beli. Nah, yang 3 juta itu berarti kas yang kantor itu keluarkan sebesar 3 juta secara tunai, dan sisanya akan dibayar kemudian, berarti dia kredit dong. Yang sisanya kredit berarti dikatakan utang usaha. Kita tulis lagi, peralatan itu bertambah, berarti peralatan yang ditandai itu bertambah. Nah, terus kas yang dari kantor itu berkurang, utang usahanya otomatis bertambah. Di sini berarti ditulis peralatan itu 15.500.000, kasnya itu 3 juta, berarti utang usaha yang kantor tersebut belum membayar ke sebuah Istana Mebel seharga 12.500.000. Nah, disimpan di utang usaha. Kita telusuri peralatan bertambah, berarti otomatis masuknya ke debit. Kas berkurang, kas itu kan termasuk harta juga. Nah, berarti kredit terus utang usaha ini kan utang, berarti belum bayar, berarti kredit. Nah, jadi dia masuknya ke kredit. Selanjutnya, pada tanggal 7 dibeli perlengkapan tunai sebesar 2.500.000. Otomatis kalau tunai berarti langsung ya dibayarnya. Yang perlengkapan itu digaris bawahi, dia berarti P. Dan yang secara tunai berarti mengeluarkan uang secara tunai, itu sebesar 2.500.000. Kas itu terus tulis perlengkapan berarti bertambah, dan sedangkan kas itu berkurang. Jadi perlengkapan bertambah, kas berkurang. Nah, nilainya sama-sama 2.500.000. Jadi kita tinggal nentuin mana debit atau kreditnya.
Ya, misal perlengkapan bertambah itu berarti dia masuk ke debit, sedangkan kas berkurang itu berarti dia masuknya ke harta atau kredit. Di sini saya akan menjelaskan transaksi pada tanggal 10 dan transaksi pada tanggal 12. Pada transaksi tanggal 10, meminjam uang dari bank sebesar 70 juta rupiah, sehingga pada transaksi ini mempengaruhi dua akun, yaitu akun kas dan akun utang. Pada akun kas terjadi penambahan pada kolom debit sebesar 70 juta rupiah, dan pada akun utang terjadi penambahan pada kolom kredit sebesar 70 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 12 dibayar rekening air, listrik, dan telepon sebesar Rp350.000, sehingga pada transaksi ini mempengaruhi dua akun, yaitu akun biaya dan akun kas. Pada akun biaya terjadi penambahan pada kolom debit sebesar Rp350.000, dan pada akun kas terjadi pengurangan pada kolom kredit sebesar Rp350.000. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pada transaksi tanggal 17 Desember tahun 2019, yang pertama, menerima pembayaran dari klien sebesar 28.900.000, dan yang kedua, dibayar gaji pegawai sebesar 4.650.000. Pada transaksi tanggal 14 mempengaruhi dua akun. Yang pertama mempengaruhi akun kas dan yang kedua akun pendapatan. Yang pertama, pada akun kas terjadi penambahan pada kolom debit sebesar Rp28.900.000. Yang kedua, pada akun pendapatan terjadi penambahan pada kolom kredit sebesar Rp28.900.000 dengan keterangan menerima pembayaran dari klien. Dan yang kedua, pada tanggal 17 mempengaruhi akun yang pertama, mempengaruhi akun beban gaji, dan yang kedua akun kas. Yang pertama, pada akun beban gaji terjadi penambahan pada kolom debit sebesar Rp4.650.000, dan yang kedua pada akun kas terjadi penambahan pada kolom kredit sebesar yaitu sama Rp4.650.000 dengan keterangan membayar gaji. Saya menjelaskan tentang tanggal 20 dan tanggal 25. Di tanggal 20 dibayar kepada Istana Mebel untuk peralatan yang dibeli tanggal 6 Desember 2018 sebesar Rp1.500.000. Nah, berarti untuk membayar di tanggal 6, berarti dia mengutang pas tanggal 6. Berarti dianalisis utang usaha berkurang dan kas bertambah. Nilainya nominalnya sama-sama Rp1.500.000. Jika utang usaha itu berkurang maka masuk ke debit, dan kas bertambah berarti masuk ke kredit. Jadi kayak gini. Di tanggal 25, Tuan Handi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar Rp2.500.000. Nah, untuk keperluan pribadinya berarti type-nya itu berarti otomatis bertambah dan kasnya itu otomatis berkurang. Nominalnya sama-sama Rp2.500.000. Nah, proyek bertambah maka akan masuk ke debit, dan kas berkurang akan masuk ke kredit seperti ini. Di sini di atas itu akun debit dan yang ini akun kredit. Kenapa menjorok? Karena ini menggambarkan kalau menuliskan kalau ini itu akun kredit dan ini yaitu deskripsi singkat dari penjelasan tanggal tersebut. Dan ini referensi, yang di atas itu kode akun debit sendiri dan ini kode akun kredit sendiri dari ini. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah transaksi pada tanggal 28 Desember 2019, yaitu menerima pembayaran dari klien sebesar Rp11.500.000. Pertama, kita pindahkan dulu transaksinya pada jurnal umum. Nah, di sini kan Tuan Handi menerima pembayaran dari klien sebesar Rp11.500.000. Perusahaan menerima uang, berarti kasnya bertambah. Nah, kan kasnya bertambah sesuai dengan tim mekanisme debit dan kredit. Apabila kasnya bertambah ada di sebelah debit, uang kas ini disetorkan sebagai pendapatan jasa.
pendapatan bertambah apabila pendapatan bertambah sesuai dengan mekanisme debit dan kredit. Maka ditulis di sebelah kredit. Pada keterangannya ditulis agak menjorok lalu dideskripsikan pada keterangannya menerima pembayaran. Setelah seluruh transaksi dipindahkan pada jurnal umum, maka dapat kita jumlahkan debit dan kreditnya. Jumlah debit dan kredit harus sama. Jika jumlah debit dan kredit tidak sama, kemungkinan ada kesalahan dalam penyusunannya. Nah, jadi harus dibenarkan dan diseimbangkan jumlah debit dan kreditnya. Di sini jumlah keseluruhan debit adalah sebesar Rp194.900.000 dan untuk jumlah keseluruhan kreditnya yaitu Rp194.900.000. Karena jumlahnya sudah sama, maka sudah benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.